ekspos atau gelar perkara begitu ada penerimaan atau pembelian aset. Nah itu juga jadi fokus tim untuk pengembangan ke arah TPPU. Apakah ada modus-modus atau perbuatan indikasi pencucian uang terkait tadi perolehan aset. Pemirsa, dunia pendidikan tinggi kembali tercoreng kasus korupsi. Kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Rektor Universitas Jenderal Sudirman, Ahmad Sodik bersama sejumlah pejabat kampus dan pihak swasta. Mereka diduga terlibat dalam praktik pemerasan dan gratifikasi dalam penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Menurut keterangan KPK, modus komplotan pemimpin perguruan tinggi negeri ini antara lain dengan melakukan tawar-menawar mahar, pengaturan kursi hingga pemberian akses untuk meloloskan calon mahasiswa yang telah memberikan uang. Bagaimana praktik kotor ini bisa terjadi? Berikut kronologinya. Pemirsa, kasus ini berawal dari dugaan permintaan uang senilai 650 juta rupiah kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran. KPK menyebut permintaan diduga dilakukan Wakil Rektor 3 melalui 2 pihak swasta dan diketahui Rektor Ahmad Sodik. Uang diberikan, namun calon mahasiswa tersebut justru dinyatakan tidak lulus. Penyidikan kemudian membuka dugaan praktik yang lebih luas. Kepala Bagian Akademik Unsud, Eko Sumanto, diduga berkomunikasi dengan pengepul calon mahasiswa dan melakukan tawar-menawar mahar. KPK menyebut total uang yang diduga diterima dari praktik ini mencapai 1,12 miliar rupiah sepanjang 2025 hingga 2026. Tidak berhenti pada transaksi uang, dari total 245 kuota jalur mandiri, KPK menemukan dugaan 73 kursi telah diatur untuk calon mahasiswa tertentu. Rektor Ahmad Sodik juga diduga memberikan akses user ID kepada Eko Sumanto untuk melakukan otorisasi atau klik persetujuan bagi calon mahasiswa yang telah memberikan uang. Praktik inilah yang kemudian berujung pada operasi tangkap tangan KPK. 14 orang diamankan, 12 di Purwokerto dan 2 di Jakarta. 6 orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, termasuk rektor, wakil rektor 3, kepala bagian akademik, dan 3 pihak swasta. KPK juga menyita uang tunai sekitar 665 juta rupiah, serta saldo rekening senilai 99 juta rupiah. 73 dari 245 kursi jalur mandiri diduga sudah diatur. Ini bukan lagi sekedar cerita tentang pungutan liar. Ada dugaan mahar, ada perantara, ada tawar-menawar harga, bahkan ada akses untuk menentukan siapa yang bisa lolos. Dan kasus serupa bukan baru pertama kali terjadi. Lalu mengapa celah ini terus terbuka? Apakah ini hanya permasalahan oknum di dalam kampus atau justru sistem jalur mandiri yang memberikan ruang terlalu besar untuk diperdagangkan? Bersama saya Fitri Megantara, inilah Top Issue, KPK tangkap Rektor Pras Mahasiswa Jalur Mandiri. Dan kita akan berdiskusi bersama narasumber yang telah hadir di studio Metro TV. Ada anggota Ombudsman, Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta juga telah ditetapkan sebagai ketua ataupun sekaligus ketua terpilih Ombudsman Republik Indonesia periode 2026-2031, Bapak Nuzran Joher. Dan nanti juga ada pengamat pendidikan, Bapak Doni Kusuma. Pak Doni dan juga Pak Nuzran, terima kasih telah hadir di studio Metro TV. Sama-sama. Dan selain dengan Pak Nuzran dan juga Pak Doni, kita juga akan berdiskusi melalui sambungan Zoom. Telah bergabung juru bicara KPK Budi Prasetyo, juru bicara Universitas Jenderal Sudirman atau Unsud Bapak Edi Santoso. Pak Edi dan juga Pak Budi, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Top Issue. Terima kasih Mbak Fitri.
Baik, dan pemirsa kami juga telah mencoba menghubungi Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Wamendikti Saintek, Ibu Stella Christy, namun belum bisa bergabung dalam diskusi untuk kali ini. Saya akan buka diskusi dari Pak Budi terlebih dahulu. Pak Budi, mengenai modus yang dilakukan para tersangka dalam dugaan pemerasan terhadap penerimaan mahasiswa baru ini, seperti apa temuan dari KPK? Ya. Baik Mbak Fitri, kalau kita kembali melihat modus yang terungkap dari peristiwa tertangkap tangan, ini pemberian yang dilakukan oleh pihak mahasiswa baru, ada yang timingnya itu sebelum pengumuman kelulusan, ada juga yang setelah pengumuman. Ada juga yang masih dalam tahapan negosiasi atau kesepakatan harga mahar. Nah, yang pemberian yang dilakukan sebelum pengumuman ini kemudian tercapture salah satunya, yaitu orang tua dari mahasiswa yang tadi digambarkan juga melalui video grafik oleh Mbak Fitri, yang kemudian tidak lulus. Nah, dari sini kemudian para oknum di internal unsut ini dalam tanda kutip panik begitu ya Mbak Fitri ya, karena kemudian uang yang sudah diberikan oleh orang tua ini sudah habis digunakan oleh pihak-pihak swasta yang diduga ini juga ada hubungannya dengan oknum internal di unsut. Nah, karena uang yang sudah diberikan oleh orang tua mahasiswa ini sudah habis digunakan, maka kemudian Pak Wahrek 3 ini mengupayakan untuk pengembaliannya meminjam dari pihak swasta dengan janji untuk pengembaliannya kepada pihak swasta nanti dari pencairan proyek pengadaan yang ada di unsut. Ini setidaknya ada 3 paket proyek Mbak Fitri, ada soal pengecatan gedung, pembangunan dan renovasi kantin, dan juga terkait dengan pengadaan kanopi. Di mana 3 paket pekerjaan ini yang mengerjakan adalah saudara MYN selaku pihak swasta, yang juga merupakan keponakan dari Pak Rektor. Nah, ini artinya kan ada dugaan cross ya, dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, juga cross dengan adanya dugaan konflik kepentingan. Ya, tentu ini juga akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik nantinya Mbak Fitri. Apakah kemudian juga ada dugaan konflik kepentingan ataupun pengkondisian dalam proses pengadaan barang dan jasa di unsut. Ya, satu, karena pelaksana proyeknya masih keluarga ya dengan Pak Rektor. Yang kedua, bagaimana kemudian swab pembayaran ini bisa dengan mudah dilakukan ya. Pekerjaan itu dilakukan oleh pihak MYN misalnya, kemudian pencairannya bisa langsung di switch invoice-nya untuk swasta lain yang dalam hal ini meminjami uang saudara NAP selaku Wahrek 3 untuk kemudian melakukan pengembalian kepada orang tua mahasiswa. Nah, di klaster kedua Mbak Fitri, ini pemberiannya diduga setelah pengumuman, karena memang kalau kita melihat alur perintah dari Pak Rektor adalah jangan meminta di awal ya, tapi ketika orang tua ini memberikan sesuatu, memberikan sejumlah uang, sampaikan terima kasih. Artinya ini memang kode untuk terbuka menerima adanya pemberian dari pihak orang tua, dan ini dugaannya tidak hanya di Fakultas Kedokteran saja yang jumlah kuotanya ada 73 untuk jalur mandiri dari total 245 tersebut. Nah, kemudian di sini kita dalami dalam rangkaian tahapan penyelidikan Mbak Fitri bahwa penerimaan uang ini menggunakan layering, yaitu pihak swasta saudara MYN yang tadi ada di klaster 1. Nah, saudara MYN ini berperan sebagai layering, sebagai penerima uang dari para orang tua mahasiswa yang kemudian ini tentunya semua atas pengetahuan Pak Rektor ya. Nah, yang kemudian yang bersangkutan juga sekaligus sebagai operator atau juru bayar untuk keperluan pribadi Pak Rektor. Nah, salah satunya adalah pembelian aset. Nah, tentu ini juga akan didalami Mbak Fitri, karena mengapa pembelian asetnya juga diatasnamakan saudara MYN ya. Apakah ini kemudian nanti akan masuk ke unsur pasal TPPU, nanti kita lihat perkembangannya. Kemudian yang ketiga, ini yang tadi dibahas oleh Mbak Fitri ya, terkait adanya pengepul yang kemudian melakukan negosiasi harga, tawar-menawar harga. Sampai kemudian Pak Rektor ini memberikan otorisasi ya user password agar kepala bagian atau kepala bidang akademik di unsut ini
bisa langsung ya melakukan approval terhadap mahasiswa-mahasiswa yang sudah membayar melalui pengepul tersebut. Nah, ini kira-kira 3 modus utama yang tercapture dari peristiwa tertangkap tangan ini. Begitu Mbak Fitri. Oke, Pak Budi, artinya apakah rektor ini berperan sebagai pengendali utama atau ada pihak lain mungkin yang kemudian lebih besar di balik sistem ini? Ya, nanti kita akan lihat karena kalau kita lihat 3 klaster ini, Pak Rektor ini mengetahui semuanya, baik pada saat awal penentuan tarif ya yang dilakukan oleh saudara NAP selaku Warek 3 kepada orang tua siswa, ya tadi sudah disebut 650 juta, itu juga sepengetahuan Pak Rektor, pun terkait dengan pengembalian uang kepada orang tua yang tidak lulus tadi, yang menggunakan metode peminjaman pihak swasta, ini juga semuanya diketahui oleh Pak Rektor. Ya, ini artinya Pak Rektor ini mengetahui ketiga klaster tersebut, Mbak Fitri. Di klaster 1 yang penentuan tarif sejak awal, klaster 2 yang pemberiannya diduga pasca pengumuman, dan klaster ketiga terkait adanya tawar-menawar oleh pengepul bersama kepala bidang akademik. Oke, baik, saya akan langsung ke Pak Edi. Pak Edi, terkait kasus ini tidak hanya 1 klaster, temuan KPK menemukan ada 3 klaster dalam perkara ini. Tidak sekedar pungutan liar, KPK menemukan dugaan tawar-menawar mahar, pengaturan kursi hingga pemberian akses untuk meloloskan calon mahasiswa yang telah memberikan uang. Apakah kampus memang tidak mengetahui ada praktik seperti ini? Ya, tentu ini mengejutkan dan ya tamparan keras buat kami ya, institusi perguruan tinggi yang kita di dalamnya mengajarkan nilai-nilai moral, apalagi momentumnya ini adalah di fase-fase awal kita menerima mahasiswa baru, dan seperti biasa kita ada satu rangkaian kegiatan pembekalan nilai-nilai Sudirman ya, melalui pelatihan-pelatihan untuk mahasiswa baru, dan kemudian kita diterpa musibah ya, badai yang membuat kita semua sedih ya, kecewa. Tapi ya tentu kita akan jadikan itu sebagai refleksi. Nah, tentang modus-modus macam itu, karena itu ilegal ya, tentu kita tidak tahu Mbak Fitri ya, karena dari prosedur yang Pak Edi, apakah artinya pengawasan di dalam kampus tidak berjalan sehingga praktik seperti ini terjadi? Kalau pengawasan kan sebetulnya gini, kalau di kampus itu pengawasan dibagi 2 ya. Ada pengawasan bidang akademik, itu nanti dilakukan oleh lembaga penjaminan mutu. Ada pengawasan internal yang itu dilakukan oleh satuan pengawas internal. Tapi tentu SPI ini tidak sampai jangkauannya ya, karena SPI ini kan dibentuk rektor ya, dan tentu tidak sampai melakukan pengawasan terhadap rektor. Pengawasan mestinya dilakukan oleh inspektorat ya, Mbak Fitri ya, ada irjen, dan di setiap momen sepengetahuan kami dalam penerimaan mahasiswa baru SPNB Mandiri khususnya, itu ada semacam evaluasi yang dilakukan oleh irjen. Jadi ada instansi di atas kami yang selalu mengawasi. Oke, Pak Edi, ada kemudian juga temuan mengenai rektor diduga memberikan akses user ID kepada kepala bagian akademik untuk melakukan otorisasi atau klik kelulusan calon mahasiswa yang telah memberikan uang. Ini memang sistemnya seperti apa sehingga kemudian akses user ID ini bisa diberikan begitu saja oleh rektor kepada pihak lainnya? Kami nggak tahu persis ya, karena ini kemudian materi yang didalami oleh KPK, tetapi secara SOP penentuan mahasiswa baru, penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SPNB Mandiri atau jalur lokal ini diputuskan bersama-sama dalam pengetahuan kami ya, antara dekan, pimpinan fakultas bersama pimpinan universitas atau rektor. Dan biasanya dari fakultas itu ada dekan, ada wakil dekan bidang akademik WDA, dan penentuan siapa yang lulus dan tidak itu ada di forum itu ya. Mestinya tidak diputuskan secara personal, sehingga ini juga mengejutkan, kami baru tahu kalau ada dugaan-dugaan semacam itu.
Oke, baik Pak Edi, artinya dengan melihat perkara ini, menurut Anda, apakah ini adalah persoalan mengenai tindakan individu atau sudah menyentuh sistem dalam kampus? Saya kira individu ya, Mbak Fitri ya, karena kita memiliki prosedur yang mengantisipasi ada tindakan-tindakan sepihak yang dilakukan individu dengan tadi misalnya kita lakukan prosedur penentuan kelulusan itu tidak melalui seseorang ya, melalui satu pimpinan saja, tetapi melalui rapat kolektif dan itu selalu dilakukan para pimpinan fakultas bersama pimpinan universitas untuk menentukan itu. Baik, saya akan kembali ke Pak Budi. Pak Budi, ini kan kemudian yang terlibat tidak hanya rektor, tapi ada juga wakil rektor, kepala bagian akademik, dan juga pihak swasta. Artinya, persoalan ini adalah lagi-lagi mengenai tindakan individu, atau kemudian memang mengenai penyalahgunaan kekuasaan, ataukah ini memang sudah menyentuh sistem dalam kampus? Ya, yang pertama memang kami melihat ini perbuatan oknum begitu ya Mbak Fitri ya, oknum di internal unsur dan juga pihak-pihak lainnya, karena memang tercapture Pak Rektor, Pak Warek, juga Kepala Bidang ini juga disertai pihak-pihak swasta yang diduga ikut terlibat dalam menjalankan aksinya. Karena ini kan sangkaan pasalnya pasal 12E Mbak Fitri dan juga 12B besar. Bicara 12E artinya memang ada inisiatif, ada motif dari pihak-pihak di internal unsur ya, karena memang pasal 12E itu kan soal pemerasan, ada ancaman, ada relasi kuasa. Ketika pihak-pihak di unsur ini punya kewenangan dalam konteks proses dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru, ini kan artinya secara relasi kuasa dia yang punya kewenangan. Di sisi lain, pihak mahasiswa baru ini dalam relasi kuasa adalah masyarakat yang ingin mendapatkan akses pelayanan publik ya, dalam hal ini penerimaan mahasiswa baru. Dan kalau kita melihat pihak-pihak yang diduga sudah memberikan sejumlah uang kepada oknum di internal unsur ini, Mbak Fitri, tidak hanya terjadi di Fakultas Kedokteran, ya, ada sejumlah fakultas lain seperti di Fakultas Hukum, kemudian Fakultas Perikanan. Ya, artinya ini juga akan jadi materi pendalaman. Penyidik akan masuk lagi, lebih lebar lagi, di mana saja dugaan praktik-praktik pemerasan dan gratifikasi ini terjadi. Nah, terlebih sebelumnya Mbak Fitri, KPK juga sudah mengingatkan sejak tahun 2022 ya, pasca KPK melakukan tangkap tangan di Universitas Lampung. Ini kan modusnya mirip ya, terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Kemudian kami mengumpulkan sejumlah entitas akademis, para pimpinan perguruan tinggi untuk berkomitmen ya terkait dengan penguatan integritas ekosistem kampus. Ya, tentunya tidak hanya entitas para pendidik, para manajemen, mahasiswa, orang tua, dan juga sistem informasinya itu juga harus dibangun ya setransparan mungkin ya. Meskipun kalau kita kembali melihat di perkara unsur ini, ada permainan di luar sistem. Ketika sistem itu sudah ada, tapi kemudian otorisasi dalam klik itu di-sharing ya kepada pihak-pihak yang semestinya tidak punya kewenangan untuk melakukan approval terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Nah, kemudian ironisnya nih Mbak Fitri, pekan kemarin ya pada hari Rabu dan Kamis itu kami pas banget ya sedang menggelar forum penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi. Ya, kami undang beberapa pimpinan kampus piloting project dan juga beberapa ketua forum. Dilalahnya pada hari Kamisnya kemudian terjadi tangkap tangan ini. Ya, artinya dalam konteks pendidikan, dalam konteks pencegahan kami sedang mengingatkan kembali ya entitas-entitas kampus, tapi kemudian ada oknum di unsur ini melakukan dugaan tindak pidana korupsi. Dan ironis lagi, hari ini Mbak Fitri kami juga melakukan penggeledahan. Jadi 2 hari ini, hari Minggu dan Senin, penyidik melakukan penggeledahan di Purwokerto, ada sejumlah rumah pihak tersangka yang kami geledah dan salah satunya di kantor rektorat juga kami geledah. Dan dalam penggeledahan itu kami menemukan surat edaran KPK tahun 2023 yang ditujukan kepada seluruh entitas di perguruan tinggi negeri, kemudian perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dan juga politeknik negeri terkait dengan rekomendasi
peningkatan aspek transparansi secara spesifik pada Baik. proses penerimaan mahasiswa baru. Artinya apa yang diingatkan oleh KPK sebetulnya masih disimpan di unsur ya. Oke. Namun kemudian dengan terungkapnya perkara ini artinya tidak dilaksanakan sepenuhnya ya, meskipun surat edaran itu masih tersimpan rapi di Rektorat Unsur. Begitu, Mbak Fitri. Baik, saya akan kembali ke Pak Edi. Pak Edi tadi dari KPK mengatakan ada dugaan indikasi tidak hanya terjadi kemudian ini perkara di Fakultas Kedokteran, tapi juga ada di fakultas-fakultas lainnya. Nah, apakah kemudian dari Unsur sendiri akan ada upaya untuk audit independenkah terhadap seluruh penerimaan mahasiswa baru 2025-2026? Begini, Mbak Fitri, model penerimaan mahasiswa baru dengan segenap SOP-nya ini kan sebetulnya bukan khas Unsur ya. Ini juga terjadi di PTN-PTN yang lain. Artinya ini kebijakan yang berlaku nasional yang atas restu kementerian tentu. Nah, bahwa kemudian model yang ada selama ini dinilai ya dari kasus ini ternyata menyimpan peluang-peluang penyimpangan dan kemudian akan dilakukan evaluasi, tentu Unsur akan mendukung ya bersama-sama dengan kementerian dan juga perguruan tinggi negeri yang lain untuk perbaikan sistem penerimaan mahasiswa baru. Jadi itu saya kira nanti akan menjadi domain kementerian, tetapi Unsur sebagai satu unit yang ada di dalamnya akan sangat mendukung dan akan bekerja sama untuk perbaikan sistem penerimaan mahasiswa baru di masa mendatang. Baik, saya akan kembali ke studio Pak Nuzran dan juga Pak Doni. Ini kenapa kemudian jalur mandiri menjadi area resiko tinggi korupsi? Tapi tahan dulu jawaban dari Bapak-Bapak karena kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.